Assalamualaikum dan semangat pagi. Apakah Bro and Sis percaya hantu? Apakah hantu itu mitos, nyata, atau imajinasi? Sebagian orang percaya, sebagian lagi tidak. Ada yang mengaku pernah melihat, merasakan, atau mengalami hal-hal aneh yang sulit dijelaskan. Tapi ada juga yang menganggap semua itu hanya halusinasi atau permainan pikiran. Ilmu pengetahuan atau sains punya pendapatnya sendiri, tapi budaya dan kepercayaan atau agama juga punya kisahnya. Jadi, menurut Bro and Sis, apakah hantu itu benar-benar ada, atau hanya sebagai mitos, atau hanya sebuah imajinasi saja? Let's check it out. Penjelasan mengenai jin atau hantu akan dimulai dari sudut pandang agama Islam dan nanti akan dibandingkan berdasarkan sains atau keilmuan. Dalam ajaran agama Islam, manusia dan jin adalah dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diperintahkan semata-mata untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Dua makhluk ini berada di dimensi alam yang berbeda. Namun, jin diberi kelebihan oleh Allah untuk dapat melihat dan menyesatkan manusia. Sebaliknya, manusia tidak dapat melihat jin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 27. Yang artinya, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Berdasarkan surah Al-A'raf ayat 27 ini dapat diketahui bahwa ketetapan atau dalilnya sangat jelas bahwa manusia tidak dapat melihat jin, tapi sebaliknya, jin dapat melihat manusia. Dan jin dapat merubah wujudnya yang dapat dilihat oleh para nabi dan rasul, serta sebagian manusia berdasarkan cerita orang tersebut. Sekalipun jin dapat merubah wujud, namun tidak dalam wujud aslinya, melainkan berupa siluman hewan dan menyerupai manusia yang sering disebut sebagai hantu. Walaupun jin dapat menampakkan dirinya di hadapan manusia, namun mereka para jin tidak akan menampakkan wujud aslinya, kecuali dalam bentuk siluman hewan atau yang menyerupai manusia. Dan para jin sebenarnya enggan untuk menampakkan dirinya, apalagi dalam wujud aslinya. Apabila dilakukan, tindakan tersebut dapat membahayakan dirinya. Apalagi dengan sifat dasar jin yang sombong dan merasa lebih mulia dibandingkan manusia pada saat penciptaan awal manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun iblis diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud di hadapan manusia, sang iblis pun tetap enggan untuk sujud dengan segala keangkuhannya. Maka secara logika manusia ataupun keiblisan, mengubah wujudnya seperti manusia adalah suatu penghinaan bagi kaumnya. Kecuali para jin diperintah langsung oleh iblis untuk menampakkan diri dalam rangka untuk menggoda dan menjerumuskan manusia ke arah kesesatan. Alasan lainnya adalah, jika para jin dapat terlihat oleh manusia, para jin dapat menjadi budak manusia yang beriman seperti zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, atau akan mudah dibunuh seperti zaman Nabi Ibrahim alaihi salam yang kemudian diabadikan sebagai salah satu rukun wajib haji, melempar jumrah. Atau mudah ditangkap, seperti pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, iblis, sang raja para jin yang menyamar sebagai Surakah bin Malik, bangsawan Bani Kinanah pun lari tunggang langgang meninggalkan medan pertempuran begitu kedua pasukan muslim dan kaum kafir Quraisy saling bertemu dalam perang Badar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 48, yang artinya, dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadap kalian pada hari ini. Dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah dapat saling lihat-melihat, berhadapan, setan itu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri dari kalian. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya. Mungkin Bro and Sis pasti bertanya,
Apa benar demikian? Apakah benar jin yang merubah wujudnya menjadi siluman hewan atau hantu yang menyerupai manusia begitu mudah ditangkap dan dibunuh oleh manusia? Jawabannya, iya benar. Seperti di zaman Nabi sebelumnya hingga sekarang. Percaya atau tidak, Bro and Sis dapat melihatnya di banyak konten di YouTube atau TikTok mengenai penampakan hantu yang dapat diusir, ditangkap, atau dipukul. Terlepas benar atau tidaknya konten video tersebut, namun hal ini dapat dijelaskan secara logika manusia atau logika keiblisan. Begini logika sederhananya. Bro and Sis pasti tahu kalau Mike Tyson adalah juaranya di ring tinju, atau Usain Bolt, manusia tercepat di lintasan lari 100 meter, atau Bruce Lee yang tak terkalahkan dalam hal bela diri kungfu. Mereka semua adalah ahli di bidangnya jika di permukaan darat. Tapi bagaimana kalau mereka pindah alam dari darat masuk ke dalam air? Apakah mereka dapat menang melawan ikan hiu di laut? Tentu saja, semua keahliannya itu lenyap dan tidak berguna di dalam air. Mereka tentu tadinya juara di bidangnya jika di darat, tapi menjadi makanan empuk bagi ikan hiu jika berada di dalam laut. Elang sangat perkasa di udara, tapi kalau berjalan di darat tentu sangat mudah ditangkap oleh manusia. Apalagi kalau tercebur di laut, akan menjadi santapan lezat bagi para ikan. Betul tidak, Bro and Sis? Begitu juga sebaliknya, hiu adalah binatang ganas di dalam laut. Tapi bagaimana kalau hiu itu terdampar di pinggir pantai? Tentu saja menjadi bahan baku sayur sop sirip hiu. Begitu pula jin. Mereka sangat mudah dan perkasa dalam menggoda dan menjerumuskan manusia jika masih berada di dimensi alamnya. Tapi menjadi lemah dan kehilangan kekuatannya jika berpindah alam ke dimensi yang dapat dilihat oleh manusia. Di samping itu, tidak semua jin dapat berpindah dimensi ke alam manusia, karena dia harus memiliki ilmu atau tingkat kesaktian yang tinggi untuk itu. Dan sekalipun sudah cukup sakti atau berilmu untuk dapat berpindah dimensi, tetap saja kesaktiannya di dimensi alamnya akan hilang saat masuk ke dimensi alam manusia. Oleh sebab itu, ketika jin muncul dalam bentuk siluman dan hantu seperti manusia, maka targetnya adalah manusia yang lemah iman dan penakut, dan menghindari bertemu dengan manusia yang kuat imannya dan pemberani. Seperti halnya jin yang lari terbirit-birit ketika melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan di jalur yang sama dengan jin tersebut. Ini pun sama dengan manusia. Jika dia ingin dapat berenang dan menyelam di laut, maka dia harus sudah punya ilmu dan mahir berenang dan menyelam. Sekalipun sudah dapat berenang dan menyelam, tetap saja akan kalah dengan ikan dan sulit menghindari keganasan ikan hiu atau predator laut lainnya. Jadi, ketika berenang dan menyelam, yang diharapkan adalah tidak bertemu dengan ikan hiu atau predator laut lainnya, melainkan bertemu dengan ikan-ikan kecil atau makhluk laut yang jinak dan bukan predator. Sekalipun jin telah menjelma menjadi hantu, tetap saja tidak semua orang dapat melihatnya, melainkan orang tersebut harus memiliki media perantara, yaitu jin lainnya yang telah menetap di syaraf dan aliran darah di sekitar mata orang tersebut. Dalil dalam ajaran agama Islam sangat jelas bahwa manusia pada dasarnya tidak dapat melihat jin, sesuai surah Al-A'raf ayat 27. Jika ada orang yang dapat melihat jin dalam bentuk hantu atau setan, seperti seorang indigo, dapat dipastikan di dalam diri orang tersebut ada alat bantunya atau perantaranya, yaitu ada jin yang telah menetap di syaraf atau aliran darah di sekitar matanya, yang sering disebut dengan mata jin. Sehingga orang tersebut dapat melihat hantu yang ada di sekitarnya. Dan untuk menghilangkan kemampuan indigonya melihat jin, maka orang itu harus diruqyah dalam ajaran Islam. Kemampuan dapat atau tidaknya melihat makhluk yang berbeda alam atau dimensi tersebut dapat dijelaskan dengan logika yang sederhana, antara manusia di darat dan ikan di laut. Apakah Bro and Sis dapat melihat ikan yang ada di dalam laut? Tentu saja tidak dapat melihatnya selama ikan tersebut masih berada di dalam laut. Begitu pula sebaliknya. Ikan-ikan yang ada di dalam laut tidak dapat melihat manusia yang ada di atas daratan. Manusia baru dapat melihat ikan jika ikan tersebut menampakkan dirinya di permukaan laut.
atau meloncat ke udara. Sebaliknya, ikan akan dapat melihat manusia sebagai makhluk lain beda alam jika manusia tersebut menyelam ke dalam laut. Untuk dapat melihat ikan atau makhluk di dalam laut, penyelam harus menggunakan alat bantu berupa masker selam. Jika Bro Ensis bertanya ke ChatGPT atau DeepSeek mengenai fenomena melihat hantu secara sains dan psikologis, kesimpulannya adalah tidak ada bukti yang memenuhi standar ilmiah untuk membuktikan hantu sebagai entitas nyata. Dan ini selaras dengan dalil Islam bahwa manusia tidak dapat melihat jin atau hantu. Jika dia bukan indigo tapi mengaku melihat jin atau hantu, dapat dipastikan itu hanyalah perasaan atau halusinasi yang dapat dijelaskan secara sains dan psikologi. Di samping itu, beberapa alasan mengapa klaim tentang hantu sulit diverifikasi secara sains adalah: pertama, tidak ada bukti fisik yang kuat. Sains selalu membutuhkan bukti yang bisa diukur dan diuji. Sayangnya hingga kini belum ada instrumen ilmiah yang secara konsisten berhasil mendeteksi keberadaan entitas supranatural. Beberapa teknologi seperti kamera thermal, EMF meter, hingga perekam suara sering digunakan pemburu hantu. Tetapi hasilnya lebih sering tidak meyakinkan atau justru bisa dijelaskan oleh faktor alami, bukan aktivitas gaib. Kedua, adanya penjelasan alternatif yang lebih rasional, yaitu banyak pengalaman bertemu hantu atau fenomena yang selama ini dianggap mistis ternyata bisa dijelaskan melalui psikologi manusia dan faktor lingkungan. Efek psikologis. Banyak pengalaman bertemu hantu sebenarnya berawal dari cara kerja otak kita. Misalnya, pareidolia, yaitu kecenderungan otak manusia untuk melihat pola, khususnya wajah pada bayangan atau cahaya acak. Tak heran bila siluet samar sering tampak seperti sosok menyeramkan. Selain itu, sugesti dan keyakinan juga sangat berpengaruh. Jika seseorang sudah percaya pada hantu, suara pintu berderit atau bayangan bergerak akan lebih mudah ditafsirkan sebagai kehadiran makhluk gaib. Fenomena lain yang kerap dikaitkan dengan dunia mistis adalah sleep paralysis atau tindihan. Dalam kondisi ini, otak sudah setengah sadar, sementara tubuh belum bisa bergerak. Halusinasi yang menyertainya sering membuat orang berasa ada sosok menakutkan di dekat mereka. Faktor lingkungan. Selain psikologi, lingkungan juga bisa menimbulkan pengalaman yang mirip dengan gangguan gaib. Salah satunya adalah infrasound, suara dengan frekuensi sangat rendah yang tidak terdengar oleh telinga manusia. Meski tak terdengar, infrasound dapat memicu rasa gelisah, takut, bahkan ilusi kehadiran makhluk tak kasat mata. Ada juga faktor gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO yang dapat menyebabkan pusing, panik, hingga halusinasi visual maupun suara. Lebih jauh lagi, paparan medan elektromagnetik tinggi di suatu tempat terbukti dapat menimbulkan perasaan aneh, seperti selalu diawasi atau diikuti sesuatu. Kombinasi faktor-faktor ini kerap membuat orang salah mengira bahwa mereka tengah mengalami pengalaman supranatural. Ketiga, masalah metodologi dalam penelitian paranormal yang lemah. Kebanyakan bukti hantu bersifat anekdotal atau cerita pribadi yang tidak teruji secara ilmiah. Dan eksperimen terkontrol mengenai keberadaan hantu pun sulit dilakukan, karena klaim tentang hantu sering subjektif dan tidak dapat direplikasi. Lebih lanjut, fenomena hantu menurut sains berdasarkan kasus sejarah, teori kuantum hingga neuroscience, ditemukan fakta bahwa banyak penampakan hantu ternyata bisa dijelaskan secara rasional. Misalnya, penampakan hantu Anne Boleyn, istri Raja Inggris Henry VIII yang dipenggal, dilaporkan berkeliaran dengan kepala terlepas. Kemungkinan ini adalah legenda urban yang diperkuat dengan sejarah gelam dan sugesti pengunjung. Foto Brownlee di tahun 1936 yang dianggap sebagai bukti hantu, ternyata bisa jadi hasil double exposure atau kesalahan teknik fotografi kuno. Quantum theories. Apakah sains kuantum bisa menjelaskan hantu? Beberapa spekulasi mencoba mengaitkan mekanika kuantum dengan hantu, tetapi tidak mendapat dukungan sains mainstream. Energi yang bertahan. Klaim bahwa hantu adalah sisa energi kuantum dari orang mati tidak valid. Energi di otak hilang sebagai panas bukan menjadi kesadaran. Parallel universes. Teori multiverse sering dipakai untuk menjelaskan penampakan, namun ini lebih mirip spekulasi fiksi ilmiah daripada sains. Observer effect. Prinsip bahwa pengamatan mengubah realitas tidak berlaku untuk fenomena makroskopis seperti hantu. Intinya,
Teori kuantum bukan jawaban ilmiah untuk penampakan gaib. Dan berdasarkan neuroscience, ternyata ditemukan fakta bahwa otak manusia bisa menciptakan sensasi gaib lewat gangguan lobus temporal, efek idiomotor, seperti papan ujiah hingga halusinasi akibat infrasound atau gangguan visual. Kesimpulan, fenomen hantu lebih tepat dipahami sebagai campuran sejarah, budaya, dan psikologi otak, bukan bukti dunia gaib. Jadi bagaimana pendapat Bro Ensis? Apakah hantu adalah mitos, nyata, atau imajinasi? Selain penjelasan di atas, apakah Bro Ensis menyadari bahwa bentuk penampakan hantu itu berbeda-beda di setiap wilayah atau negara? Misalnya di Indonesia, ada banyak versi penampakan hantu. Seperti pocong, hantu yang masih terbalut kain kafan dan kakinya masih terikat, sehingga jalannya loncat-loncat. Genderuwo, hantu berbadan besar, berbulu lebat, bermata merah menyala, dan sering muncul di tempat-tempat gelap seperti pohon besar atau rumah kosong. Kuntilanak, sosok hantu dari Pontianak berupa wanita berambut panjang yang sering digambarkan dengan pakaian putih panjang dan sering dikaitkan dengan cerita perempuan yang meninggal saat melahirkan. Sundel bolong, hantu wanita dengan rambut panjang dengan lubang di punggungnya, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa jenis hantu yang populer di Malaysia, seperti hantu raya, ruh yang dianggap sebagai kembaran gaib dari seseorang, biasanya digunakan untuk tujuan ilmu hitam. Toyol, hantu kecil yang sering mencuri atau dipelihara untuk tujuan jahat, seperti mencuri uang atau barang. Hantu polong, hantu yang sering dikaitkan dengan ilmu sihir dan pesugihan. Langswir, hantu perempuan yang juga digambarkan dengan rambut panjang dan pakaian putih, serta terkait dengan legenda seputar wanita yang meninggal saat melahirkan. Ini mungkin sama dengan hantu kuntilanak di Indonesia, dan lain-lain. Di Cina misalnya, hantunya bernama Jiangxi, yang sering disebut sebagai hantu melompat atau vampir Cina. Yu Hun Ye Gui dikenal sebagai hantu yang memiliki sifat pendendam dan ingin balas dendam pada orang-orang yang pernah membuatnya tersinggung saat masih hidup dulu. Wu To Gui, hantu tanpa kepala yang merupakan roh-roh orang yang dibunuh dengan cara dipenggal. Yuan Gui adalah hantu dari orang-orang yang mati dengan cara yang tidak adil yang jelitanya muncul sejak dinasti Zhou. Nu Gui ini adalah hantu perempuan penendam dengan rambut yang panjang dan digambarkan selalu bergaun merah dan lain-lain. Di Amerika Serikat, nama hantunya seperti Annabelle, merupakan sosok hantu yang bersemayam pada sebuah boneka perempuan. Bellwitch adalah sosok ruh misterius yang biasanya menjelma sebagai penyihir wanita muda. Slenderman merupakan makhluk gaib yang memiliki badan tinggi, ramping, berbulu pucat, dan tidak memiliki bentuk wajah. Wendigo adalah ruh iblis berwajah tengkorak dari tradisi Algonquin. Night Marchers adalah roh pejuang yang berkeliaran di Hawaii. Casper adalah hantu anak kecil yang bersahabat. Belum lagi hantu yang bernama Scarecrow, dan lain-lain. Di Eropa misalnya, Banshee berasal dari Irlandia merupakan hantu wanita misterius pembawa kematian. The Green Lady berasal dari Inggris dan Skotlandia. Wujud hantu ini memiliki tubuh separuh hewan seperti kambing yang memiliki 4 kaki dan kakinya ditutupi oleh gaun panjang hijaunya. Bloody Mary terkenal yang paling mengerikan karena hantu ini akan mewujudkan dirinya jika kalian mematikan lampu di tengah malam dan menghadap ke cermin lalu menamakan Bloody Mary sebanyak 3 kali. Konon jika seseorang berhasil memanggil hantu ini, orang tersebut akan mengalami kematian yang tragis. Ada juga hantu bernama Dracula atau vampir dan zombie. Jadi nama, jenis, dan bentuk rupa hantu di masing-masing wilayah atau negara adalah berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh faktor perbedaan sejarah, budaya, kepercayaan, dan cerita nenek moyang. Sehingga adalah cukup lucu jika ada hantu pocong muncul di Inggris. Jadi bagaimana Bro Ensis? Apakah hantu adalah mitos, nyata, atau imajinasi? Jin disebut jin karena tersembunyi, nggak nampak. Lawannya ins nampak. Karena itu, jin fitrahnya nggak nampak, nggak bisa ada yang lihat jin. Ingat ini ya, kalau ada yang mengatakan saya bisa melihat jin, hanya jin yang mampu melihat jin, maka orang itu sedang kemasukan jin. Ingat itu, ya. Maka sifat jin itu nggak bisa dilihat oleh manusia, tersembunyi.
Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Ya, karena keluar dari fitrah. Termasuk berita tentang mungkinnya jin dan setan menjelma dengan jelmaan yang berbeda-beda dan bisa dilihat oleh manusia. Hanya yang perlu diketahui, dikatakan para ulama, ini, Anda tidak usah khawatir. Jin kalau menjelma menjadi manusia, menjadi zahir begitu, dia ikut hukum kita. Anda pukul dia kesakitan, dia balik lagi masuk rumah sakit dia. Rumah sakit jin di sana. Jadi Anda tidak usah khawatir. Maka dia takut juga menjelma sebagai manusia yang ganggu Anda. Karena kalau Anda pukul dia, karena sudah masuk wilayah kita, berarti dia menjelma sebagai manusia, maka dia ikut hukumnya manusia. Kalau dipukul kesakitan dia. Ya kalau ganggu Anda, pukul aja dia, tembak. Itu loh kalau. Makanya ada usaha Anda ini terlalu dihantui dengan hal-hal yang semacam itu. Jadi bagaimana Bro and Sis? Apakah hantu adalah mitos, nyata, atau imajinasi?